Puasa pada bulan Ramadan adalah rukun Islam, tetapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa puasa didahulukan dari haji, dan riwayat ini adalah riwayat yang paling banyak. Sebab puasa dilakukan pada setiap tahun, sedangkan alasan puasa termasuk rukun Islam ialah untuk menjadikan giat bagi yang melakukan haji dan dalam haji terdapat kesusahan dan pengorbanan harta. Puasa menurut bahasa berarti menahan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hikayat Maryam, "Inni nazartu lirrahmani sauma." Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Quran Surat Maryam ayat 26. Artinya menahan atau diam dan tidak berbicara. Puasa menurut syara ialah menahan dari yang membatalkan puasa sesuai dengan cara yang ditentukan, disertai dengan niat. Dasar hukum mengenai wajib puasa adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada umat kecuali diwajibkan puasa atas mereka di bulan Ramadan. Hanya saja mereka sesat atau menyeleweng. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Bunyal Islamu alal khamsin." Islam didirikan atas 5. Rukun-rukun puasa ada 3, yaitu 1. Orang yang berpuasa, 2. Niat, 3. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Puasa wajib dilakukan pada bulan Ramadan jika ada salah satu dari 2 perkara, yaitu menyempurnakan Sya'ban 30 hari atau melihat bulan atau hilal pada malam 30 Sya'ban. Kewajiban puasa telah diketahui dari ajaran atau agama secara jelas. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur, kecuali baru memeluk Islam atau jauh dari ulama. Barang siapa yang meninggalkan puasa tetapi mengingkarinya tanpa uzur atau seperti sakit atau di perjalanan dan mengatakan, "Puasa itu wajib atasku, tetapi aku tidak berpuasa," maka dia harus dipenjarakan dan dilarang makan dan minum pada siang hari. Hal ini dilakukan agar dia seperti orang yang berpuasa. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang khusus dari khusus, khususil khusus. Puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari keinginan hawa nafsu. Puasa khusus ialah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa. Puasa khusus dari khusus ialah memelihara hati dari angan-angan yang rendah dan mencegah mengingatnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya. Sesungguhnya banyak hadis yang memuat keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW telah bersabda,
lau ya'lamun nasu ma fi ramadana minal yumni wal barokati latamanau ang ayyakuna haulan kamilan. Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada di dalam Ramadan, yaitu keuntungan dan berkah, niscaya mereka mengharapkan agar Ramadan itu setahun penuh atau terus-menerus bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufiro lahu ma taqaddama min danbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan karena Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, dan juga diampuni dosanya yang kemudian. Nabi SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi." Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan karena Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Para ulama menafsirkan berdiri pada bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani iza aftara fariha bifitrihi wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Apabila ia berbuka puasa di dunia, ia gembira sebab berbuka puasa, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya di akhirat, ia gembira sebab puasanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Sebagian ulama mengatakan makna puasa dalam beberapa syairnya. Wa rabbuka law absorta kauman tatabi'at azaimuhum hatta laqad balagul juhda la absorta kauman harabun nauma wartadu bi ardiyati tishadi wattazimu suhda wa somu naharon daiman summa abtaru ala balagil aqwati wasta'malul qada ulaika qaumun ahsanallahu fi'lahum wa abdalahum min husni fi'lihim khulda. Demi Tuhanmu, andaikan kamu melihat sekelompok kaum yang kemauannya terus-menerus kuat, yang teguh mereka sehingga mereka sampai ke puncak kepayahannya, niscaya kamu melihat kepada sekelompok kaum yang memerangi tidur dan mereka mengurangi tidur. Pada siang harinya terus-menerus berpuasa, kemudian mereka berbuka puasa, sekedar untuk kuat beribadah dan beramal dengan sesungguhnya sekuat tenaga. Merekalah kelompok kaum yang perbuatan baiknya akan dibalas Allah, dan Allah mengganti perbuatan baik mereka dengan kesenangan yang kekal di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi." Barang siapa yang berdiri pada malam Qadar dalam keadaan iman dan karena Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Malam Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhirnya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ghifari bahwa dia telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman min Ramadana
illa zawwaja zaujatan minal huril aini fi khaymatin min darihi mujawwafatan mimma na'atallahu hurun maqsuratun fil khiyami. Ar-Rahman ayat 72. Ala kulli mara'atin minhunna sab'una khulatan laisa minha ilatun ala launil ukhra wa yu'ti sab'ina launan minat tibi laisa minhunna rihun launun ala rihil akhari likulli mara'atin minhunna sab'una sariron min yakutatin hamra'u muwasyahatin biduri ala kulli saririn sab'una firashan ala kulli firashin arikatu likulli mara'atin minhunna situna alfa wasipatin lihajatiha wa sab'una alfa wasifin ma'a kulli wasifin sohfatan min dahabin fiha launun min ta'amin tajidu li akhiri luqmatin minha laddatan lam tajidha li awwaliha wa yu'ta jawjuha misla zalika ala saririn min yaqutin ahmaro alaihi saurani min dahabin muwasyahin biyakutin likuli yaumin somahu min syahri ramadana siwa ma'amila minal hisab. Tiada seorang hamba yang berpuasa satu hari pada bulan Ramadan melainkan dia dikawinkan dengan seorang istri dari para bidadari yang jelita dalam rumah mutiara yang cekung atau dilubangi, yang telah diberi sifat-sifat oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Setiap bidadari memakai 70 hiasan yang berbeda-beda rupanya. Setiap bidadari memakai 70 macam wewangian yang berbeda harumnya. Setiap bidadari mempunyai 70 ranjang yakut berwarna merah dan dihiasi permata. Di atas setiap ranjang terdapat 70 hamparan atau permadani. Di atas setiap hamparan terdapat sebuah sofa. Setiap bidadari mempunyai 70.000 pelayan perempuan untuk keperluannya dan 70.000 pelayan laki-laki. Setiap pelayan membawa sebuah piring besar dari emas yang berisi makanan, dan pada setiap suapan ditemukan rasa yang berbeda enaknya, yang tidak ditemukan pada suapan pertama. Suami bidadari tersebut diberi hal yang serupa. Dia berada di atas sebuah ranjang atau sarir dari yakut merah. Ranjang itu memiliki 2 dinding dari emas yang dihiasi dengan yakut pula. Pahala tersebut diperoleh karena puasa satu hari di bulan Ramadan. Selain itu, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan lain karena amal lainnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Waqi mengatakan mengenai tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Hari-hari yang telah lalu itu adalah hari-hari puasa, saat mereka meninggalkan makan dan minum pada siang hari. Dalam kitab Sahih Nasa'i dikatakan, "Idza ja'a Ramadanu
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Apabila telah datang Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu jahanam atau neraka, dan setan-setan dirantai. Zuhri telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya satu kali bertasbih pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 tasbih pada bulan lainnya. Sabit radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayahnya termasuk orang-orang yang berdiri atau sholat di tengah malam. Ayahnya mengatakan, pada suatu malam aku bermimpi melihat seorang wanita yang tidak menyerupai para wanita di dunia. Aku bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia berkata, aku seorang bidadari yang diciptakan Allah. Aku berkata kepadanya, kawinlah denganku. Dia berkata, lamarlah aku kepada Tuhanmu dan berilah mas kawinnya kepadaku. Aku bertanya, apakah mas kawinnya itu? Dia berkata, lamanya tahajud. Para penyair mengemukakan beberapa bait syair mengenai makna riwayat ini. Ya talibal haura fil khidriha wa taliban daka ala qadriha in had bijiddin la atakun waniya wa jahidin nafsa ala sobriha wa janibin nasa warfadhum wal tazimil wahdata fi waqriha wa kum idal lailu bada wajhu wa sumnaharon fahuwa min mahrihan falau ro'at ainaka ikbaluha wa qad badat rumanata sodriha wa hiya tamasha baina atrabiha wa aqduha yasruqu fi nahriha lahana fi nafsika hadal ladzi tarahu fi dunyaka min mahriha. Wahai orang yang mencari bidadari yang dipingit dalam rumahnya, carilah bidadari itu sesuai dengan harganya. Bangunlah atau bangkitlah dengan sungguh-sungguh, janganlah kamu lemah. Perangilah nafsumu agar bersabar, jauhilah manusia dan tinggalkanlah mereka. Tetaplah kamu sendirian di rumah atau beribadah tahajud, dan sholatlah kamu jika wajah malam telah tampak, dan berpuasalah kamu pada siang harinya, itulah mas kawinnya. Andaikan kedua matamu melihat dia datang menghadapmu dengan buah dadanya yang tampak, dan dia berjalan di antara wanita-wanita yang sebaya dengannya, kalung di lehernya bercahaya atau berkilauan, niscaya mas kawin untuknya itu akan terasa ringan di duniamu. Dari hadis-hadis tentang rukun Islam disyaratkan bahwa sesungguhnya ibadah itu ada ibadah yang bersifat ucapan, yaitu syahadat, dan juga yang tidak bersifat ucapan. Ibadah yang tidak bersifat ucapan ada yang bersifat tarku atau meninggalkan, seperti puasa, dan ada yang bersifat perbuatan dilakukan oleh badan seperti sholat. Ada pula yang dilakukan oleh harta seperti zakat, dan ada yang dilakukan oleh kedua-duanya, badan dan harta, seperti haji. Apabila ada yang bertanya, mengapa dalam rukun Islam yang 5 itu tidak disebutkan pula jihad? Jawabannya adalah, sesungguhnya jihad itu tidak difardukan, tetapi fardu kifayah saja. Suatu fardu tapi tidak berdosa, atau semua jika ada salah satu bagian yang mengerjakannya. Ibadah yang terdapat dalam rukun Islam termasuk fardu ain, ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang.